adalah pelacur, seorang manusia sampah yang harus dibuang di tempatnya ya. Karena saya kasih waktu dari tadi ya. Saya kasih waktu, ini kita sudah bernarasi beberapa jam ya. Di sini kita sudah bernarasi banyak di sini. Kamu tidak mau naik. Yang sekarang berarti kamu ini adalah memang pengecut, kamu perempuan sundal ya, yang tidak bertanggung jawab, hanya menjadi mau batu sandungan di kekristenan itu. Kamu enyah kau ke Gaza, ke neraka kau. Teman-teman ya, memang karena saya ini kan bukan apologet ya, dan saya tidak bisa lembut-lembut teman-teman ya, karena memang style saya begini ya, ya apa adanya. Tolong dimaklum teman-teman. Ya. Saya tidak mau, karena saya udah bilang, saya tidak pernah mendukung si A si B itu. Saya selalu mensupport karena saya datangnya dari pemerhati teman-teman. Apa untungnya saya untuk mendukung si RK? Apa untungnya saya mendukung misalnya Metatron? Apa untungnya saya untuk siapa nih, live Anda membuat bagian pelan tidak nyaman sehingga dibatasi oleh perusahaan dan perundungan. Live dibatasi untuk beberapa penonton. Oh oke. Ya. Kirim masukan. Sebentar teman-teman. Live tidak berisi konten diberitahukan. Oke. Tombak ya. Tombak. Ya, ini kalau kita di apa ini, room Konoha ini teman-teman, udah 5 menit yang lalu kita nggak akan bisa live, Hamuna. Dan mungkin sedikit saya tambahkan ya, Kak Reda ya, saya tambahkan ya, di sini kita kasih waktu 30 menit lah ya sambil menunggu ya. Mungkin putrinya sedang cuci piring atau sedang membuat naskah ya tentang apa bukti-bukti yang ingin diuraikan. Kita kasih tunggu waktu 30 menit ya. Sambil menunggu itu ya mungkin dari RK dan Sarah ada yang ingin disampaikan. Silakan RK. Nah, mau sampaikan sesuatu Bang? Mau nyampein atau saya yang nyampein? Oh iya, kamu aja. Oh, saya aja. Oke. Jadi ya saya itu berani karena gini ya. Saya mengajak, makanya kalau ada orang Kristen yang ingin membahas ini, paling kurang dia bisa bawa si putri ini ya, pesundal ini, maaf ya, mulut saya juga kayak gitu soalnya. Ya, si pesundal ini datang ya, bisa tahu alamatnya di mana ya, bisa bawa, paling kurang tahu alamatnya, dan paling kurang bisa diajak mediasi. Saya berani di kantor polisi, saya berani ya, berani karena benar ya. Kalau saya takut ya mungkin saya menghilang. Kalau sampai di kantor polisi ya, saya terbukti salah, saya akan berhenti dari dunia debat selamanya. Saya akan berhenti. Saya akan berhenti. Tetapi tidak akan. Karena apa? Kebenaran itu selalu ada jalannya. Ya, kebenaran akan selalu ada jalannya. Saya tidak pernah takut. Ya, karena apa? Saya ini kalau saya ada masalah dengan perempuan kayak begini, ini saya mungkin dengan istri saya udah berantem parah. Ya, mungkin dia udah ninggalin saya, udah tahu kan? Ya baru Batak, ya kasar-kasar, mulutnya agak ini tajam ya. Mungkin saya udah geplek-geplek juga, pusing juga ya. Nah, tapi tidak akan dia tidak akan berani naik ke sini, apalagi dia tunjukkan alamatnya di mana, tidak akan berani. Ya, silakan Bang PG. Oke, baru kali ini ya kita dengar ya teman-teman ya, RK romantis sama pasangannya. Mah ada yang ingin disampaikan mah gitu. Makanya gue kadang-kadang bingung RK, ya kan? Iya loh, gitu iya loh. Bingung kadang-kadang ya kan, rumusnya ya kan. Berarti sakti, sempet gue mikir gini loh, gue mau belajar dari RK, nggak ketemu tapi bisa tekdung anak orang. Oke, Kak Sarah silakan, dipersilakan waktunya ya untuk menyampaikan. Mungkin ada beberapa poin tambahan dari Kak Sarah, silakan Kak. Mungkin yang lainnya aja dulu ya. Iya, kalau dari saya kayaknya segitu aja sih Bang, ya, cukup ya. Kalau dari saya. Nah, narasumber kita, tamu yang di atas aja, misalnya Yuli, ya kan, satu-satu gitu ya. Oke, dari Yuli. Ya, saya kalau mau nyenggol-nyenggol Yuli nanti nggak enak Kak, ya kan? Yul, silakan Yul. Welcome.
Have. Iya. Oke, shalom, shalom semuanya. Inilah ya teman-teman, sebenarnya apa yang dialami Mbak RK ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Saya juga mau ngomong agak sedikit keras juga sama Bang RK ya. Jadi jangan Bang RK aja ngomong keras sama kita, saya juga mau ngomong keras. Bang RK jadi orang jangan terlalu baik ya. Saya itu teman-teman pernah ada miskomunikasi sama Bang RK karena satu calon murtadin juga. Ternyata untungnya memang Tuhan baik. Bang RK akhirnya tetap, tapi Bang RK tetap baik teman-teman, padahal sudah tahu yang mau didampingin itu tetap menghujat Tuhan Yesus, tapi Bang RK tetap baik. Nah inilah yang mau sampaikan. Mari teman-teman kita tetap baik gitu. Dan teman-teman juga jangan sembarangan terlalu baik ya. Kita baik teman-teman dengan murtad ini. Tapi apa yang dialami Bang RK Yuli, Dek. ya, Putus-putus, Dek. Hah? Putus-putus tadi. Coba ulang lagi. Mokol-mokol dia. Mokol, Dek. Kayaknya kau di Oke, apa di sebentar. Gua Hero ini. Sudah aman? Ya. Oke, sebentar. Monitor. Bukan Monitor. ini, jadi memang sinyalnya agak jelek gitu. Iya. Oke. Sudah aman, teman? Sudah aman? Belum. Halo. Sinyal itu yo. Lanjut dulu yang lain nanti. Oh, belum. Doib. Sini doib. Iya, lanjut yang lain dulu, lanjut yang lain. Tak cari sinyal dulu. Aku ya doib. Mama Sanggul. Aku cari sinyal dulu. Ya. Silakan Mama Sanggul. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Intinya Oh, pegang RK jantungmu, sangat Dek. Pegang jantungmu, pegang. intinya tetap semangat aja. Apapun yang kalian sedang terjadi, Tuhan pasti punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kalian berdua. Itu aja ya sayang. Tuhan berkati kalian berdua. Makasih ya Mi, selalu support dalam doa, selalu kasih motivasi. Makasih ya Mami ya. Siap sayang. Silakan Bintang. Apakah kamu tetap di Gua Hero, Bintang? Oke, kayaknya udah agak aman. Sinyal udah aman ya ini ya teman-teman ya. Aman. Lanjut. Oke, sebentar aja nggak lama. Oke, intinya teman-teman semua, apalagi yang berpelayanan offline, berapologetika, penginjilan, misionaris, pengajar, dan lain-lain, ketika ada murtadin kita tetap harus berhikmat teman-teman. Kita memang tetap harus baik, tetapi tetap berhikmat gitu. Saya tuh sebenarnya kejadian Bang RK ini, habis kita nyanyi Bang RK, itu banyak sekali DM yang masuk sama aku Bang RK. Membicarakan mengenai itu, tapi aku bilang saya nggak tahu, dan saya juga kecewa. Di sini saya tidak pernah pro dengan RK, nggak pernah pro dengan siapa-siapa. Tapi saya mau menyampaikan kalau nggak ada bukti nggak usah bernarasi gitu loh teman-teman. Bahkan tadi siang pun itu di salah satu kompal ada yang berkata bahwa Bang RK mengirimkan uang 30 juta, tetapi tanya buktinya ada nggak? Nggak ada bukti. Nah ini juga pelajaran buat teman-teman kekristenan. Kalau nggak ada bukti nggak usah sama seperti umat sebelah gitu loh teman-teman. Ya, marilah kita sama-sama berhikmat gitu. Kita hargai perasaan istri Bang RK, ya. Kita hargai. Perempuan itu lemah, teman-teman. Jangan ketika mungkin kalau kita hantam Bang RK aman, tetapi apakah istri Bang RK akan baik-baik? Jangan, kita harus jaga juga kesehatan mental istrinya, Bang RK pun juga seperti itu. Ya, teman-teman Kristen ini terkhususnya, saya sangat sayang sama semuanya. Tetapi kalau kalian berbicara tanpa bukti, tanpa data, jangan. Ya, saya minta tolong itu. Saya pun saya pernah mengalami miskomunikasi sama Bang RK. Tetapi kita omongkan saja, semua akan baik-baik. Begitu pula teman-teman kekristenan. Tanya sama Bang RK, Bang ini benar nggak? Jangan tiba-tiba ujung-ujung buka komal, membahas tapi tidak punya bukti. Nah ini yang sangat saya sayangkan teman-teman. Mungkin itu aja Bang RK dengan Kak Sarah. Salam kenal, Tuhan memberkati rumah tangga kalian, diberkati selalu. Halo, mau lihat? Oke, makasih Kak Yuli. Iya. Dan juga teman-teman, bagi yang bertanya, naikkan sinandar, ya. Ini room steril, ya. Tidak boleh masuk di sini yang agak bau-bau, yang tidak baik untuk hidungku, ya. Saya tidak perlu untuk narasi apapun dari pihak kadrun di sini. Bukan seperti si bom-bom pendeta palsu yang mengkick Oten dan dia bersenyum-senyum dengan Ripe. Jadi buat momot, kalau ada yang bilang naikkan Jumba, naikkan Nandar, langsung blokir, kirim ke Iran atau ke Gaza ya.
Oke? Sedangkan buat Putri, silahkan naik. Karpet merah masih ditunggu ya. Buat Putri ini satu kursi tetap akan saya kosongkan supaya naik, supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Karena ini close di sini teman-teman. Buat yang sudah menaikkan ini, termasuk ini buat BAB, Res dan juga Breaking News, siapa yang menjadi host di sana. Kakak bukan mau mengatur ya bro-broku di sana. Mohon ini di stop karena sudah lebih dari fakta yang autentik yang kita sampaikan. Karena Putri di sini tidak mau naik, berarti itu nanti sudah di close ya. Buat BAB dan juga Res ini tolong tidak digoreng-goreng lagi ya. Oke teman-teman, silakan Putri masih ditunggu karena ya, tidak boleh. Bukan Oke, mungkin dari ini Kak ada tambahan dari Lek Pargolang ini selaku bidang hukum, silakan Kak. Ya, kita tunggu aja. Saya pastikan 3 kali 24 jam, kalau enggak kita akan bikin LP supaya selesai masalahmu, RK. Saran aku ya. Karena yang kayak gini-gini jangan dipandang remeh-temeh. Ya. Karena itu satu, udah dua, itu pencemaran nama baik, udah pemerasan, itu udah unsurnya udah terpenuhi. Itu tinggal kalau soal dia keberadaannya gampang itu, nanti saya nanti koordinasi dengan Bareskrim nanti untuk mencari keberadaan mereka itu. Untuk Putri, kami tidak membenci kamu. Naik sekarang, selesaikan hari ini ya. Dan pencarian data kamu, pencarian alamat kamu akan kami stop sampai di sini karena kami orang Kristen adalah pengasih, ya. Dan yang menjadi contoh di dalam kehidupan kami adalah Tuhan Yesus Kristus, dan kami tidak akan pernah membenci kamu. Close di sini sampai di sini. Tapi kalau kamu tidak naik, memang benar kami akan LP-kan, ya. Begitu teman-teman, itu bukan tipe kami, ya. Ada pengacara 50, Kopassus, hackers terkenal dari Amnesty Redam, bukan. Ada seperti itu di sini, ya. Kami itu orangnya to the point, teman-teman, ya. Jadi open minded sekarang, ya. Buka pikiranmu, ya. Yang berlogikalah sekarang, Putri. Silahkan kamu naik supaya permasalahan ini selesai. Dan buat untuk orang-orang Kristen, stop. Tidak akan ada lagi untuk membahas-bahas ini. Stop karena tidak ada naik si Putri hari ini, ya. Jadi silakan Ibnu Kulum, silakan. Salam Ketua. Salam Bro RK. Salam kenal ya. Salam kenal. Ya. Jadi kalau saya ya memang udah pernah lihat-lihat bahwa ada isu-isu seperti ini, tapi saya itu orangnya nggak mau meledak-ledak, nggak mau menduga-duga bahwa apa yang ada disiarkan itu suatu kebenaran, belum. Tapi dengan beraninya Bro naik di sini, saya itu udah percaya 50% ya. 50% saya sudah percaya sama Anda bahwa Anda punya etiket baik. Walaupun ini kalau dibilang aib ya, tapi Anda masih berani berdiri tegak, ikut sama Nyonya, apresiasi buat Nyonya juga. Nah, saya percaya bahwa ini sudah mantap lah, udah oke. Tinggal mungkin ya kita juga kan nggak bisa hanya percaya sebelah pihak kan begitu. Kita juga harus adil, menunggu klarifikasi ataupun pernyataan dari yang namanya Putri. Tapi kalau apa yang Bro udah tunjukkan bahwa Bro berani tampil dan si Putri nggak berani tampil, ya kita sudah bisa pastikan bahwa yang berani itu yang benar, yang tidak berani itu tidak benar. Jadi saya angkat jempol dulu, tapi masih satu ya, masih satu.
saya juga nanti mungkin dengan apa yang bisa saya cari mungkin bisa ada dapat lagi informasi yang baru, tapi untuk sementara ini saya masih lebih percaya sama Bro RK daripada sama Putri gitu. Jadi salut, berani berdiri di sini, berani menjumpai. Kalau saya rasa ya, kalau sudah berani berdiri di sini itu udah aman ya. Kalau di yang lain-lain itu saya lihat mereka tidak lebih ke cari kebenaran, lebih kepada cari sensasi ya, untuk goreng-gorengan supaya Komal rame, supaya ada bahan gitu. Tapi kalau di sini tidak. Saya masuk di sini membahas PBB sama Iskariot itu saya bergumul lama, baru mau bergabung. Saya cari dulu informasi-informasi yang valid, yang bisa dipercaya, baru saya bisa yakin untuk bisa bergabung. Jadi berani tampil di sini itu saya angkat tangan. Terima kasih. Mungkin itu aja Ketua. Oke, Maliate, terima kasih banyak. Bapak Kungin ya, Kungin. Silakan Pak. Shalom Bang RK. Shalom. Ya, luar biasa ya Bang RK dalam sepak terjangnya di Apologet. Teman-teman, saya hanya mau sampaikan begini. Kalau kita sudah semakin famous gitu ya, sudah semakin terkenal gitu, nah kita kudu juga hati-hati. Ya, banyak juga yang curhat-curhat, yang awalnya curhat-curhat gitu ya, nanya-nanya, ujung-ujungnya minta nomor WA gitu ya, tiba-tiba ada bahasa-bahasa yang sedikit ya abangku, kakakku, kokoku gitu ya. Itu nanti kan bisa ada screenshot yang nanti bisa timbul fitnah. Ya, nah ini juga menjadi pembelajaran buat kami semua. Secara khususnya juga buat Bang RK. Kalau ada lawan jenis yang minta curhat, konseling, atau apapun itu, arahkan ke istri. Ya, atau arahkan kepada sesama kaum hawa. Saya itu juga pernah ngalami. Ya, saya pernah ngalami. Saya ditelepon sampai 1 jam. Ya, istri saya ngomel. Istri saya tuh paham kita tuh enggak ada apa-apa, tuh enggak tahu paham. Nah, tetapi kadang-kadang bahasanya kan koko gitu ya. Tetapi bahasa di DM-nya tuh CO. Coco gitu. Manja kali loh. Coco. Aku dukung doa ya Coco gitu dan sebagainya. Nah, ini kan bisa jadi salah persepsi kan. Ya, bisa jadi salah persepsi. Makanya kalau saya selalu berapologet dan kita banyak terima konseling, saya minta tolong untuk akun TikTok suami istri nggak usah pakai rahasia-rahasiaan. Ya, TikTok saya ini suatu saat diperiksa sama istri saya nggak masalah. Ya, kenapa? Karena nggak ada dosa. Ya, karena ada dosa makanya kita sembunyi pada suatu Tuhan Yesus itu datang. Adam dan Hawa, kenapa kau sembunyi? Karena dia berbuat dosa. Karena nutupin. Nah, kalau kita nggak ada apa-apa, nggak usah ditutupin. Ya, makanya saya sama istri WhatsApp dan TikTok. Suatu saat istri saya cross-check TikTok saya pun nggak masalah. Dapat koin berapa, dapat duit berapa juga nggak masalah. Ya, kenapa? Karena kita itu sudah sama-sama transparan. Nah, ini untuk menjaga. Ya, terus untuk teman-teman di bawah, para wanita di bawah. Ya, usahakan kalau konseling, nanya pendapat, ya. Kalau seseorang itu sudah punya pasangan, ya bahasanya tolong jangan bahasa yang kayak kita seperti anak ABG. Cocolah, abangkulah, ya, abangku sayanglah. Memang bukan hubungan asmara, gitu loh. Tapi ngomong sayang-sayang itu sudah terlalu biasa. Gini, ini yang harus kita batasi. Ya, jadi menurut saya untuk hemat saya Bang RK bagus untuk bisa klarifikasi, tetap jaga integritas. Bagaimanapun Tuhan yang tahu, hati-hati. Kita ini masih laki-laki.
Masih suka wanita cantik, tetapi kita bukan buaya. Kita ini memang pencinta wanita, tetapi kita tidak buaya. Begitulah lagunya. Kita tetap hati-hati. Hati-hati selalu. Kita teman-teman gini, kalau ada yang namanya case-case begitu, jangan tiba-tiba langsung buka TikTok serang orangnya. Ya memang tuh Bang RK gatel loh. Mbak gatal dia tuh begitu. Nah kita nggak tahu kronologis ceritanya kan.